Juga ini banyak sekali yang kita bisa pelajari di ilmu perpustakaan dan informasi Islam seperti itu. Litbang itu singkatan dari penelitian dan pengembangan. Jadi proker-proker di Litbang sendiri juga tidak lepas dari penelitian dan pengembangan. Ayo berorganisasi, temukan relasi. Dan ayo berorganisasi, temukan cinta sejati. Ilmu perpustakaan dan informasi Islam proudly present. Podcast dengan obrolan santai, tapi tetap informatif dan edukatif. Don't forget to watch our podcast on YouTube channel Ilmu Perpustakaan Official Win 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN 1. Oke, kita akan berbincang dengan koordinator dari bidang Litbang yaitu Mbak Windy. Siapa nama lengkapnya, Mbak? Nama saya perkenalan dulu Mas ini ya. Nama saya Windy Silviana Putri. Saya dari kelas IP 4A. Halo teman-teman IP 4A. Rumah saya di Tulungagung, tepatnya di Desa Keboh Moyolangu. Itu saja. Apa lagi, Mas? Sekolahnya di mana dulu, Mbak, SMA-nya? SMA saya dulu di MAN 1. Loh, kita sama, Mbak ya? Dulu kelasnya iya, dulu kelas apa, Mbak? IPS 1. Saya dulu juga di IPS 2. Kita berseru ya. Tapi saya kok nggak pernah kenal sama kamu ya? Karena saya dulu orangnya pendiam dan sering ke musola untuk sholat duha dan ke masjid. Anda soleh sekali. Iya, saya agama sekali waktu man. Sekarang oke, kita langsung saja mengerucut dalam pembahasan kita ya. Sebelumnya Mbaknya tuh apa sih alasan Mbak Windy untuk kuliah di UIN 1 dan mengambil prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam? Alasan saya masuk di UIN ini ya karena ya Belum UIN, Mbak. dulu IAIN ya. Karena apa ya? Mengambil yang deket aja sih sebenarnya. Soalnya kan saya sendiri juga di rumah. Nanti kalau saya jauh dari rumah, saya nggak bisa tinggal di rumah gitu loh. Makanya saya ngambilnya di Tulungagung saja. Dan Tulungagung kan yang paling bagus memang di IAIN gitu loh ya. Karena yang lain ya bukan nggak bagus, tapi mungkin belum bagus gitu ya. Bagus, masih berproses gitu kan iya. ya. Jadi saya ngambilnya di IAIN. Terus kenapa saya ngambilnya di IP? Itu kalau jujur ya, alasan saya itu Terpaksa ya, Mbak? Enggak. IP itu jurusan keren ya. Rasional dong. Saya pengen ngambil beasiswa gitu loh. Iya. Kalau IP kan memang jurusannya itu saya kira dulu itu peluangnya dikit gitu kan yang ngambil IP. Nah makanya saya ngambil IP, tapi ternyata enggak juga sih. Sebenarnya IP itu banyak sekali peminatnya. Nyatanya itu angkatan kita kan 3 kelas kan ya. Masa sih, Mbak, saya ini buktinya apa, Mbak, kalau 3 kelas, Mbak? A, B, C, Mas. Oh iya. Ada B loh, saya A, ada yang C, Mas, gimana Iya. tuh? Terus setelah itu apa ya? Jurusan IP itu kan memang prospek kerjanya jelas gitu kan. Mungkin orang-orang menyebutnya IP itu hanya menata buku aja. Ngapain sih? Kita juga gitu. menunggu orang yang membaca buku ya? Iya, betul sekali. Dan kita juga memberikan informasi ke pembacanya gitu loh, ke orang-orang gitu. Jadi nggak selamanya kalau perpustakaan itu hanya berfokus pada orang-orang pustakawan yang hanya menata buku. Jangan seperti itu. Itu perspektif yang salah menurut saya. Karena di IP itu juga mempelajari tentang katalogisasi, tentang preservasi, tentang arsip-arsip juga. Iya, itu tentang psikologi pustakawan juga. Ini banyak sekali yang kita bisa pelajari di ilmu perpustakaan dan informasi Islam seperti itu. Nah, alasan Mbak Windy ini ikut HMJ apa? Apakah gabut? Apakah? Kan kalau di HMJ itu pasti tugasnya lebih banyak gitu daripada mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi seperti itu kan. Tapi kalau alasannya yang paling realistis itu ya karena Gabut aja ya, Mbak? Enggak. Gabut. Bukan, itu kalau kamu Mas gitu. ya. Bukan. Mencari relasi aja sih. Kalau hanya kupu-kupu kuliah pulang kan nanti nggak ada temannya gitu. Kalau di rumah juga paham. saya nggak membaca buku juga. Seperti itu. Tapi sebelum mengerucut dalam pembahasan apa aja program dari bidang Litbang, kita harus mengerti Litbang itu apa, Mbak? Apakah literasi dan bangunan? Bukan ya? Bukan. Kamu jangan menghina bidang saya, mohon maaf. Maksudnya apa Litbang itu, Mbak? Kita harus mentransplantasi arti dari Litbang agar masyarakat ilmu perpustakaan kita ya kan tahu gitu, biar tertarik dengan HMJ. Oke.
Litbang itu singkatan dari penelitian dan pengembangan. Jadi proker-proker di Litbang sendiri juga tidak lepas dari penelitian dan pengembangan. Kalau untuk penelitian makanya itu kita ngambilnya di Neliti sama Glisma. Kalau untuk pengembangan itu sebenarnya lebih ditujukan ke mahasiswa IP itu. Pengembangannya itu seperti Apa aja Mbak contohnya Mbak? jadi kalau untuk pengembangannya itu dari bidang Litbang itu kerjasama sama bidang-bidang yang lain. Litbang itu membuat grup WA. Nah itu tujuannya untuk mengelompokkan bakat dari mahasiswa. Terus makanya sebelumnya itu kemarin udah ngisi kuesioner form angkat itu masalah minat bakat mereka. Jadi yang literasi juga mengampung minat bakat sesuai bidang literasi seperti kayak menulis puisi, menulis cerpen, apalagi ya kemarin. Jadi seperti itulah kalau literasi. Nanti kalau dakwah juga berpidato, terus hakim. Memasukkan orang beragama Islam itu enggak? Oh, tidak. Enggak. Itu namanya Pak Yai nanti. bukan seperti itulah intinya. Terus Kominfo tuh misalkan desain itu ya. Desain seperti itu, video iya, itu gitu maksudnya ya. di Kominfo. Nah, terus nanti kalau yang Litbang ya kayak jurnal lagi, apalagi kalau Litbang kan memang seperti itu. Jadi pengembangannya lebih dikhususkan bagi mahasiswa untuk mengikuti, sebenarnya lebih mengikuti lomba-lomba yang ada di luar kampus atau mungkin kegiatan yang ada di luar kampus. Jadi lebih baik mengangkat piala di luar kampus daripada mengangkat piala sendiri gitu. Maksudnya kan kalau mengikuti lomba di luar kan wow lebih terkenal gitu kan, mahasiswa ini menang Ya, itu bisa meningkatkan branding dari jurusan kita dan kampus kita tentunya gitu. Makanya itu seperti itu sebenarnya konsepnya untuk pengembangannya untuk mahasiswa. Jadi untuk teman-teman yang memiliki bakat misalkan dan dia belum mengisi Google Form, apakah saat ini bisa merealisasikan bakat tersebut dalam bidang Litbang itu? Apakah ada CP yang bisa dihubungi? Ada. Siapa? Saya sendiri juga bisa. Jadi nanti untuk teman-teman HMJIP ya, teman-teman ilmu perpustakaan dan informasi Islam yang punya bakat apapun itu silakan japri ke Mbak Windy. Ya. Siapa tahu di luar kampus itu ada lomba-lomba yang menarik dan sesuai dengan bakat Anda seperti itu. Kalau dari mahasiswa juga mempunyai info lomba juga bisa di-sharekan ke saya. Tahu kan IG-nya saya ada kok di IG dan HMJ juga ada. di tag lebih mudahnya agar mengetek IG-nya HMJ kita aja Mbak, ilmu perpustakaan dan informasi Islam seperti Nanti itu. kirimkan saja info-info atau mungkin mahasiswa yang ingin ikut lomba ini nanti bisa diarahkan sama Litbang. Oke, ditunggu pendaftar. Di Litbang tuh ada anggotanya kan Mbak? Siapa aja anggota di bidang Litbang untuk menggebrak bidang Litbang yang lebih baik daripada tahun lalu di periode ini? Anggotanya itu ada 6, saya sendiri yang pertama. Terus yang kedua ada Mbak Egi Septinat, IP 4C. Terus yang ketiga ada Mas Farhan, itu juga 4C. Yang keempat itu ada Tiara Melinda dari adik tingkat itu, dari kelas IP 2B. Nina Safira 2B, dan yang terakhir ada Mbak Kuludul Janan. Itu juga dari Kuludul Janan ya namanya? Iya, betul sekali. Oke. Setiap individu dari anggota Mbak Windy itu mempunyai tupoksi masing-masing. Nah, dari kelima anggota ya, itu apa aja Mbak tupoksinya, tugasnya, atau tanggung jawab di setiap program kerja di bidang Litbang tahun ini? Litbang kan ada 4 proker yang diambil ya tahun ini. Itu yang pertama ada... Buat pamflet bukan ya? Bukan, itu kan tupoksinya Kominfo yang tidak penting itu ya. Ada 4 proker, yang pertama itu ada neliti bareng itu tupoksi dari Mbak Egi sama Mas Farhan. Terus yang kedua ada Glisma, kegiatan menulis bersama itu penanggung jawabnya ada Mbak Nina. Ada format itu penanggung jawabnya Mbak Tiara. Terus yang terakhir ada yang namanya shot of data, itu yang mengambil Mbak Kulut gitu. Apa sih Mbak tadi? Teliti bareng, format, Glisma sama shot of data. Yang sudah terrealisasikan apa aja Mbak di ke-4 program kerja itu? Ada 3 yang sudah terrealisasi. Yang pertama itu neliti bareng udah dilaksanakan, dan ini juga masih proses tahap pengerjaan juga. Soalnya itu kan prokernya itu kan membuat jurnal gitu kan ya. Jadi lama juga. Dan kita juga mengambil dosen pengampunya itu sebagai pembimbingnya itu dosen kita tercinta Bapak Fikriansyah. Terus yang kedua yang paling dikagumi oleh seluruh sangat. Pak Fikri itu sangat good sekali menjadi dosen. Terus yang kedua ada Glisma, kegiatan menulis bersama itu ini juga udah berjalan, lagi proses tahap pengoreksian. Itu kita ngambil dosennya sebagai korektornya itu
Pak Maksun sama Bu Nurul. Iya. Terus yang terakhir itu ada format. Format itu kan memang semua jurusan di FUAD itu harus ada kan ya. Formatnya udah berjalan berapa kali Mbak? Kita ngambilnya 6 kali sebenarnya, 6 kali frekuensi. Satu semester itu 3 kali pelaksanaan. Dan ini kemarin kita akan pelaksananya setiap akhir bulan di hari Kamis gitu. 1 bulan sekali di hari Kamis. Kemarin baru melaksanakan format juga hari Kamis kemarin gitu. Jadi di semester ini itu udah 3 kali formatnya. Dan untuk pemantiknya kita biasanya ngambil dari dosen dan juga mahasiswa IP sendiri gitu, mengembangkan ya. Untuk yang Liti bareng itu apa sih Mbak? Ketika kita ikut acara itu tuh feedbacknya untuk peserta apa Mbak? Di Liti bareng tersebut? Kalau feedbacknya kan memang itu karya kegiatan, gitu ya pasti itu kan kegiatan menulis sebuah artikel yang nanti akan diterbitkan secara online menjadi sebuah jurnal gitu kan. Jadi ya feedbacknya juga buat jurusan kita sendiri, buat mereka sendiri juga ada feedbacknya. Kalau jurusan sendiri ya di jurusan ada jurnal yang diterbitkan. Kalau untuk diri sendiri ya itu dia mempunyai pengalaman bagaimana cara menulis artikel yang baik seperti itu. Itu Liti bareng kan Mbak? Iya. Itu gimana Mbak? Antusias dari masyarakat IP sendiri apakah banyak atau tidak ada? Kamu jangan salah Mas. Waktu pendaftaran pertama itu ya itu banyak sekali ya. Gitu. Tapi Mbak, tapi ya nggak ada tapinya. Tapi kan memang dikira itu banyak yang mengira kalau neliti bareng itu ada yang mira webinar gitu. Tapi kan ternyata enggak, itu memang sebuah bimbingan yang dilaksanakan 3 kali bimbingan gitu loh. Dan selama 3 kali itu karena membuat artikel ya agak sulit gitu ya, butuh gimana ya, butuh mikir gitu kan, butuh mikir yang serius gitu. Benar sekali itu. Masnya bucin ya ternyata. terus akhirnya 3 kali itu belum jadi kan artikelnya sekarang belum jadi, masih tahap bimbingan lagi, secara eksekutif dengan Pak Fikri gitu. Dan yang ikut bimbingan itu yang sebelumnya ada 19 kelompok itu tinggal 6 kelompok, yang lain mundur-mundur gitu. Seleksi alam itu sangat berpengaruh terhadap karena ya itu kan ya lumayan mikir lah Mbak, apalagi tugas banyak sekali dan selalu lah dengan orang-orang yang tetap bertahan hingga. Tapi saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara neliti bareng bidang litbang gitu. Terima kasih walaupun nggak sampai selesai, tapi mereka juga sangat berperan gitu di bidang litbang itu. Setelah litbang itu ada Glisma. Ya. Itu apa sih Glisma Mbak? Kalau Glisma itu kegiatan menulis bersama. Itu penting nggak bagi kita Mbak? Penting sekali. Anda kan literasi, IP kan literasi kan ya. Jadi harus pintar menulis sebuah. Kalau Glisma itu kan penulis esai, dia nulisnya esai. Itu puisi literasi. Bukan itu foksinya litbang. Kalau Glisma itu esai, jadi yang membedakan Glisma sama neliti. Nah, itu kalau neliti kan pembuatan artikel. Ada perbedaan ideologi? Enggak ya? Tidak. Ada, jangan sarkas ya, mohon. Kalau Glisma sama neliti bareng itu perbedaannya, kalau neliti bareng itu kan outputnya itu kan sebuah jurnal yang akan disubmit secara online. Tapi kalau untuk Glisma itu penulisannya itu esai dan akan diterbitkan secara bentuknya fisik. Jadi bentuknya buku nanti penerbitannya. Ada bukti empirisnya dari suatu. Ada, ya. Nggak online gitu. Ya, itu yang Glisma. Kalau yang neliti bareng cuma di online, penerbitan online. Jadi nanti diterbitkan cetakan enggak ada. berbukti buku gitu ya. Kan jaman secara neliti bareng terus sama Glisma. Nah, sekarang itu apa setelah ini, Mbak? Format itu apa format sebenarnya? Format itu kan singkatan dari apakah penting gitu bagi sangat penting kita? Sekali. Kan format emang harus ada ya di jurusan FUAD, di Fakultas FUAD maksudnya. Entah tapi enggak tahu. Itu apa, Mbak? Alasannya kok harus ada format di jurusan kita? Apakah harus kan memang gini ya, FUAD itu kan identik dengan berdiskusi. Mikir gitu ya, pemikir lah FUAD ya. Ya sih, saya percaya itu. Mention. Forum mahasiswa FUAD. Jadi diperuntukkan untuk semua jurusan yang ada di FUAD gitu, format itu. Dan untuk pemantiknya sendiri itu kan mungkin bisa dari dosen sama mahasiswa gitu. Kita mengembangkan dari jurusan kita sendiri kalau format itu. Nanti kalau dari fakultas ada sendiri kayak format itu, tapi namanya belum format, beda lagi. Itu kan diskusi kan, Mbak. Ya. Itu apakah kita boleh melenceng dari pembahasan
Maksudnya pembahasan itu boleh bukan melenceng dari jurusan. Iya, itu boleh nggak? Sebenarnya bisa, tapi cuma mungkin orang tuh kayak agak aneh ya, loh ini kan jurusan IP kok membahasnya tentang mungkin dakwah gitu kan ya, kayak enggak Ya, mungkin kita memberikan informasinya nggak juga relevan untuk kita, memberikan informasinya juga nanti takutnya salah kan, bukan bidangnya gitu, bukan bidangnya kita gitu. Tapi ya kadang kan dari format-format yang sudah terrealisasikan itu kan temanya selalu mengerucut dengan literasi gitu Mbak. Kenapa nggak mencoba untuk meloncat dari pembahasan literasi itu Mbak? Karena ya memang gimana ya, kita Karena saya bosan pakai literasi terus tuh. jujur sekali kalau membuat tema untuk format itu agak susah gitu. Soalnya Itu siapa kan yang memang membantu, ada Mas Kasan kayaknya membantu ya, sangat membantu sekali. Nggak pernah saya nggak ngerti itu apa ya. Terus apa itu namanya? Jadi yang kemarin itu kita bahasnya bukan yang literasinya, tapi yang informasinya. Ini agak berbeda. Suka ada progres lah. Ada progresnya. Kan dari tahun lalu pun cuma literasi menurut saya Mbak ya. Ya memang membosankan. Iya, membosankan. Di kampus, maksudnya di mata kuliah sudah membahas literasi, di format pun tetap bahas literasi itu kayak kayak gak ada anak gitu ya Mas ya. sama Format, berdiskusi iya. kan sama gitu. Seharusnya kan format memang untuk berdiskusi gitu. Tapi format itu kurang 3 kali ya Mbak untuk jalankan. Jadi satu semester itu ada 3 kali frekuensi, terus untuk semester depan itu juga ada 3 kali. Katanya tuh saya mendengarkan dari Mbak Windy kemarin pernah ngobrol terus. Sebenarnya format itu nggak hanya tentang diskusi tapi juga praktek bersama tuh. Bisa sebenarnya itu. Mungkin kalau nggak diskusi ya kita membuat sebuah apa ya kayak praktek gitu, praktek menulis mungkin, atau kita cuma ngumpul bareng sama mahasiswa IP juga bisa sebenarnya, nggak harus berdiskusi gitu sebenarnya. Mungkin nanti ya kalau ada apa ya, Mungkin pandemi ini sudah reda dan mungkin bisa jadikan eval juga gitu, yang format 3 kali kemarin gitu. Mungkin di semester depan dari HMC sendiri ada progresnya masalah format, jadi nggak monoton hanya berdiskusi saja gitu. Selain format yang terakhir apa Mbak? Short movie ya? Short of data maksudnya. Short of data. Kalau short of movie nanti KPI itu bidangnya, bukan IP ya. Short of data itu pencarian data, jadi itu kita Bukan pencarian jodoh ya, bukan ya? Oke. itu masnya jomblo ya. Kelihatan sekali. Short of data itu apa ya? Pencarian data, dan itu datanya diambil dari seluruh proker yang ada di HMJ. Jadi nanti itu outputnya itu sebuah desain grafis, desain grafis. Mungkin nanti bisa diri ya gambar desain grafis di sini, Min. Ya. Itu tugasnya editor ya? Iya. Mas Riko itu? Iya, Mas Riko itu Biar siapa kerja ya? dia. Itu nanti isinya desain grafisnya itu kayak nama prokernya apa, terus output dari prokernya itu apa. Kayak istilahnya kayak apa? Kayak infografis gitu ya Mbak? Bukan? Iya, infografis itu memang infografis kayak ya. gambar, terus ada tulisan-tulisan. Itu gitu, semua Pak. program kerja dari HMC tahun ini Iya. atau cuma litbang saja yang Kan, ditulis di dalam infografis tersebut? Short of data itu kan 2 kali frekuensi. Dan untuk penguploadannya itu setiap akhir semester. Jadi apa saja proker yang sudah dijalankan di semester ini. Itu untuk program kerja dari semua di bidang di HMC? Iya, di bidang itu. Mulai Itu dari PH, literasi, litbang, kominfo sama dakwah gitu. Jadi kan setiap divisi kan setiap bidang pasti mempunyai prokernya masing-masing. Dan tugasnya dari litbang itu hanya mencari datanya, proker apa saja yang sudah dilaksanakan, dan nanti juga akan diupload di diupload di IG HMJ. Instagramnya HMC ya. Itu seperti itu. Apa lagi ya? Itu sih. Itu aja ya program dari litbang ya? Ya, jadi ada 4. Gini ya, kan kemarin itu kita itu memang ambilnya proker itu yang bisa dilaksanakan secara online gitu kan, memang kita masa pandemi gitu. Bukannya secara online dan offline Mbak? Offline ya bisa sebenarnya, tapi kan kemungkinan kecil kalau semester ini offline itu loh maksudnya. Makanya kita mengambil proker yang emang lebih besar bisa dilaksanakan di online-nya gitu loh, mengedepankan online dulu. Soalnya kan juga tidak ada kejelasan kapan kuliah masuk secara offline. Iya, seperti dia yang gak ada kejelasan kapan menembak saya gitu ya. Aduh, pada cepet sekali dari tadi. Oke, dari
beberapa rangkaian program kerja yang begitu menarik yang pastinya akan ditunggu oleh masyarakat ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Nah ini perbedaan program kerja dari tahun lalu dan periode ini itu apa aja Mbak di bidang litbang tentunya? Kalau perbedaannya kan gini, kalau yang kemarin itu kan bisa offline kan ya. Jadi nggak terkendala gitu loh kalau ngambil proker yang basicnya offline. Tapi kan kalau sekarang pandemi kita ngambilnya yang online gitu ya gitu. Jadi ada perbedaannya, kalau yang kemarin kan ada 3 seperti sahabat perpus, sekarang kan nggak bisa jalan soalnya itu sahabat perpus kan bisanya offline gitu, mengunjungi sekolah-sekolah gitu kan, dan sekarang juga nggak bisa, sekarang kan libur, sekarang tutup. Terus kalau format emang harus ada itu seterusnya buat adik-adik tingkat yang mau masuk HMJ, litbang itu juga harus ada yang namanya format, itu pasti ada sampai besok pun. Sampai kiamat ya Mbak katanya Mbak ya? Ntar, tapi itu kan Itu ada hadisnya enggak Mbak? Harus wajib itu format? Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Kan apa, format itu kan untuk FUA, tapi kan karena kita udah menjadi UIN, kan IP kan apa keluar dari FUA kan? Itu proyeksi ya sepertinya Mas? Mbak, maksudnya proyeksi entah 4 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan yang terrealisasinya gitu loh? Enggak sekarang. Enggak, sepertinya enggak sih. Kita lihat aja lah nanti perkembangannya seperti apa di kampus kita. Memang harus, emang kalau memang apa berpisah kan ya memang kadang hidup juga perlu perpisahan gitu. Kadang karena perpisahan itu adalah hal yang paling menyakitkan dari membahagiakan. Tapi kan setiap perpisahan ada pertemuan. Iya. Setiap pertemuan kan pasti mempunyai kisah-kisah. Iya. Dan setiap perpisahan ada luka yang terguris dalam hati. Seperti itu ya Mbak Windy. Masnya bucin sekali ya. Seharusnya universitas itu ada jurusan yang mengampu orang-orang bucin. Ya insya Allah tahun depan tuh di kampus saya ada jurusan ilmu perbucinan Islam Indonesia. Kan ada 3 prokernya yang tahun lalu kayak sahabat terpus, format, sama yang terakhir itu jurnal penelitian. Tapi yang jurnal penelitian itu kayaknya nggak terrealisasi. Terus diganti apa ya, lomba yang gagal itu ya? Desain kalau nggak salah. Pokoknya diganti. Bukan desain, lomba apa namanya? Esai kalau salah. Enggak. Bukan Mas, pokoknya diganti lomba itu yang jurnal penelitian itu. Jadi lomba videografer itu ya yang itu kan Kominfo ya, bukan litbang, mohon maaf ya. Terus ya itu yang membedakan yaitu kita ngambil 4 proker, terus kemarin kan 3, terus yang masih sama ya kayak format itu kan. Proker yang wajib menurut saya. Kalau untuk jurnal penelitian ya kita ngambil tapi konsepnya berbeda sama yang tahun dulu. Kalau Glisma itu proker asli kita, sama Shot of Data itu juga proker baru kita, proker baru litbang maksudnya. Ya, itu. Kan ini kan sedang pandemi ini membuat kita untuk kuliah dari rumah atau kuliah online. Apa sih yang Mbak Windy rindukan dari kuliah offline di kampus kita gitu? Atau di kantin nggak bayar tapi minta? Enggak, yang saya rindukan hanya dia Mas. Kalau offline kan nggak ketemu, kalau online nggak ketemu soalnya. Jadi yang dirindukan dari Mbak Windy adalah dia ya, bukan matkulnya. Bukan matkulnya. Ya kalau offline kan nggak ketemu sama temennya ya, gitu kan ya. Apalagi kita hanya 2 semester Mas ya offline. 1-2 Mas ya. 3 kan cuma sebentar ya, terus langsung online gitu itu sampai sekarang gitu. Jadi semester ya. 2 semester lebih. Enggak Mas, kan kita masuknya dulu sempat ospek kan kalau kita. Jadi 1, 2, 3 semester 3 itu baru awal-awal aja ya berjalan, terus langsung offline, langsung online gitu. Terus yang dirindukan ya itu nggak ketemu teman, terus juga kalau online itu kayak nggak maksimal soalnya materi kepada kita ya. Kuliahnya mungkin bisa disambil rebahan, tidur, mungkin hanya absen saja kan nggak ada yang tahu dosennya. Kalau waktu Zoom juga dimatikan kameranya kan juga nggak tahu kalau kita lagi makan, lagi tigang kan juga nggak tahu. Dari jawaban Mbak Windy menjelaskan bahwa itu adalah representasi dari Mbak Windy sendiri ya Mbak? Benar, soalnya saya seperti itu soalnya. Saya enggak sih, saya sergap sekali Mbak. Saya on cam. Enggak lupa absen ya? Enggak, jelas enggak pernah. Karena dia mengingatkan Mas berarti. Biasanya pasti itu lupa itu mahasiswa itu kalau untuk absen. Oke, banyak sekali pembahasan yang kita bahas pada podcast hari ini, dan menurut saya tuh litbang itu mempunyai program kerja yang lumayan keren gitu. Contohnya ada Liti Bareng, Gelisma, Gerakan Lindu Masa, bukan Mas. Gelisma, terus Shot of Data, sama format itu menurut saya program yang sangat menarik untuk teman-teman yang mungkin nanti ingin daftar HMJ di tingkat pilih litbang, karena dengan litbang Anda akan berkembang dengan maksimal seperti itu ya Mbak. Mungkin ada closing statement dari Mbak Windy. Untuk adik-adik
ayo berorganisasi, temukan relasi. Dan ayo berorganisasi, temukan cinta sejati. Oke, terima kasih Mbak Windy atas kunjungannya pada podcast hari ini, dan nantikan podcast selanjutnya di Stay tune di YouTube kita, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN 1. Win 1. Ingat Win 1. Win 1 lambang M. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be there. I love you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and see.